Yang penting maunya masyarakat apa? Akhirnya terkadang kemudian tidak berlawanan arus, padahal yang namanya dakwah itu terkadang kemudian harus berlawanan arus karena ingin memperbaiki masyarakat yang jauh dari keislaman itu pasti akan disesatkan oleh setan. Kalau sudah tersesat itu kan harus berlawanan arus, walaupun tentu ada metode dakwah yang harus kita jalankan seperti di Papua ya. Kalau teman-teman di Papua, jangan mengajarkan mereka untuk tidak makan babi dulu, karena di sana makan sari babi. Tapi ajarkan dulu bagaimana cara mandi yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara salat yang benar. Adapun berkaitan dengan makan babi, khamar, main judi, minum arak itu belakangan. Sebab kalau di awal, itu sudah nggak bisa berjalan, nggak bisa jalan dakwah itu, karena itu langsung kemudian menyerang perbuatan mereka tanpa didahului dengan cara-cara agar mereka semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berdakwah Nabi Nuh melakukan strategi dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini juga perlu dicontoh. Sekarang ini eranya adalah era digital, maka banyak alhamdulillah menggunakan digital ini sebagai sarana dakwah. Teman-teman banyak yang berdakwah lewat medsos, itu digunakan semua. Karena kalau hanya menggunakan mimbar itu tidak selamanya efektif. Karena itu mimbar biasanya hanya hari Jumat atau Ramadan. Setelah itu tidak lagi kemudian bisa digunakan. Tapi kalau dakwah medsos, setiap saat kita bisa berdakwah dan masyarakat bisa mendengarkan dakwah dengan tanpa hambatan. Yang penting ada datanya ya, paket data. Itu yang masalah kalau nggak ada paket datanya, nggak bisa. Yang ketiga, tidak pernah berkurang semangat dalam berdakwah walau minim pengikut. Biasanya kita bersemangat itu kalau banyak pengikut, kalau dikit pengikut malas. Nabi Nuh tidak. Karena ini sekali lagi soal hasil ada dari Allah, saya hanya berusaha dan berikhtiar. Yang keempat, ketahanan mental dalam dakwanya ditopang oleh ma'nawi yang tinggi. Artinya ruhiyah kita ini, hati kita harus ditata dengan baik, karena sumber kekuatan itu ada dalam hati, bukan pada fisik. Fisik itu hanya pelaksana. Yang bisa membuat kita semangat berdakwah dan terus ini adalah karena faktor dorongan hati. Maka tata hati dengan baik. Nabi Nuh melakukan itu sehingga dia mampu bertahan berdakwah selama 950 tahun. Yang terakhir, ketawaduan, kerendah hatian Nabi Nuh kepada Allah atas dakwah dan perjuangannya yang belum sempurna, sehingga dia memohon ampun, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baiti mu'mina wa lil mu'mina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Itu bukti bahwa Nabi Nuh adalah orang yang tawadu di hadapan Allah, walaupun telah menjalankan dakwah selama 950 tahun, tetap memohon maaf dan ampun kepada Allah atas kekhilafan dan kekurangan selama menjalankan misi dakwah. Itu sekira pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan sekali lagi inilah kisah, kita hanya bisa mengambil ibrah saja dari perjuangan beliau, karena kita tidak boleh mengikuti syariatnya dia. Syariat kita adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hanya mengikuti kemudian ibrah atau mengambil ibrah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.